Hari ini kita akan belajar cara mengobati luka di masa lalu. Ustadz mau tanya dulu, yang di sini ada yang pernah terluka di masa lalu? Ada? Ada. Luka itu enak apa sakit? Sakit aja, sakit banget. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Pertanyaan selanjutnya, yang namanya luka itu enaknya disembuhkan atau dihilangkan? Coba. Yang namanya luka itu disembuhkan atau dihilangkan? Oke. Yang jawab dihilangkan, angkat tangan. Oke. Ini wajah-wajah terluka dari wajahnya. Sangat dalam terlukanya ini. Yang jawab disembuhkan. Oke. Jadi yang namanya luka itu maunya sembuh atau maunya hilang? Oke. Saya jawab ya. Boleh ahli menjawab? Maunya dihilangkan, tapi rasanya nggak mungkin bisa dihilangkan. Betul? Maunya dihilangkan, tapi rasa-rasanya susah untuk dihilangkan. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Dicobain. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Disembuhkan. Ibaratnya begini, ibu jatuh, teteh jatuh. Pernah jatuh? Sakit. Ibu jatuh, teteh jatuh. Ketika jatuh, misal kaki kita terluka, betul? Ini kaki kalau sudah terluka, apa yang harus kita lakukan? Mengobati lukanya atau menghilangkan lukanya? Yang paling sederhana di awal, belajar dulu mengobati apa? Lukanya. Walaupun lukanya masih ada, tapi minimal rasa sakitnya telah hilang. Bersamaan nanti lukanya pun akan hilang. Status hari Selasa itu. Jangan minta diulangi dari pohon akhirnya kita ngomongin apa tadi teh. Ulangi ya. Kalau kita pernah terjatuh kemudian terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya, cukup mengobati lukanya. Pelan-pelan lukanya mungkin masih ada, tapi rasa sakitnya pelan-pelan akan menghilang bersama dengan luka yang pergi bergantian. Betul? Jadi orang, mohon maaf, kenapa ada orang yang masih trauma dengan masa lalu? Kenapa masih ada orang yang masih merasa tersakiti dengan masa lalu? Boleh jadi dia sibuk berusaha menghilangkan lukanya, tapi lupa mengobati lukanya. Padahal luka perlahan akan hilang kalau kita belajar untuk apa? Mengobati terlebih dahulu, menyembuhkan terlebih dahulu. Yang namanya hidup kan begitu, Bu. Yang namanya hidup itu manusia akan mengalami 3 masa dalam hidup. Berapa masa? 3. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Ada berapa waktu? 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Yang pertama masa apa? Masa lalu.
Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Betul apa betul? Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Bahkan kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh denganmu adalah apa? Masa lalu. Saking jauhnya, kamu tak akan bisa kembali lagi karena sangat jauh. Kan ada 6 ya nasihat kehidupan dari Imam Ghazali yang kalau ibu-ibu paham, teteh paham, kita bahagia tuh. Ada berapa? 6. 1, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3, yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4, yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5, yang paling berat dalam hidup kita menjaga amanah. 6, yang paling tajam dari kita adalah lisan. Ada berapa? Hafal nggak? Pak Boli itu ada iya matu. 6 nasihat Imam Ghazali. Ayo siapin HP-nya. Status hari Rabu ini. 6 nasihat Imam Al-Ghazali yang akan membuat kita mampu memahami kehidupan dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan. 1, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3, yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4, yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5, yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 6, yang paling tajam dari kita adalah lisan. Dari 6 tadi ada nasihat yang kedua, yang paling jauh dengan kita adalah apa? Masa lalu. Dan kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu karena sudah berlalu. Betul apa betul? Makanya orang yang tidak akan bahagia, kata guru saya, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Apalagi masa lalunya itu tidak membahagiakan. Aduh, Ustadz, gimana ya Ustadz? Aku mah pernah punya masa lalu yang tidak bahagia. Sampai saat ini aku teh nggak bahagia. Kenapa? Kenapa coba? Jawabannya, karena dia masih menghidupkan yang tidak bahagia untuk hidup saat ini. Betul nggak? Kalau mau ingat yang lalu, ingat yang enak-enak. Kalau mau masih ingat yang lalu, ingat yang enak. Kalau yang diingat yang nggak enak, pasti rasanya nggak enak. Seenak apapun hidup kita, kalau yang dipikirin yang nggak enak, kira-kira yang kebayang yang nggak enak. Maka mohon maaf, masa lalu sesuatu yang telah berlalu, masa kini sesuatu yang sedang kita jalani, masa depan sesuatu yang belum tentu kita datangi. Makanya yang kedua, orang yang tidak bahagia, orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Udah itu aja. Jadi orang yang tidak bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Liur hidup nate. Liur. Nu kamari can beres. Yang akan datang kepikiran. Liur tuh. Dia tidak menikmati hari ini, padahal Allah sedang ngasih nikmat hari ini. Betul apa betul? Jadi gimana tuh Ustadz? Cara mengobati luka kita di masa lalu itu gimana caranya? Setidaknya, tolong Bunda pahami ini ya. Ada 4M. Ada berapa?
sikap terbaik untuk mengobati luka di masa lalu. Anggap aja luka tuh yang gak enak, yang menyedihkan, yang buruk dalam hidup kita, itu luka. 4 apa? M. M yang pertama, sikap terbaik untuk melihat yang sudah terjadi adalah muhasabah. Apa artinya? Apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Saya mau tanya sekarang, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau kita mikirin luka di masa lalu, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Halo? Kalau ada sesuatu yang pernah terjadi dengan kita, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Kata Ahilman mah, yang sering kita pikirin lebih banyak lukanya daripada Allahnya. Makin mikirin, makin sakit. Misal, ibu pernah disakiti sama suami. Misal, lain curhat lain. Misal ibu di masa lalu pernah ada luka sama suami. Misal, lain curhat lain. Kira-kira yang ibu pikirin lukanya atau Allahnya? Kira-kira yang ibu pikirin suami yang melukai ibu atau Allahnya? Pasti ibu mikirnya, kok tega ya, kok bisa ya. Coba, makin ibu berusaha menghilangkan, makin hilang atau makin ingat? Jadi kadang-kadang yang merencanakan sakit bukan keadaannya, tapi hati kita yang masih mengizinkan itu hadir dalam hidup kita. Betul? Coba sekarang ganti. Ibu kalau mikirin lukanya nggak selesai, tapi kalau mikirin Allahnya, kira-kira yang kebayang keburukan apa kebaikan? Allah nggak mungkin nggak baik sama kita. Ustadz, Allah tuh sengaja kali ya. Dulu tuh aku disakiti sama suami. Bukan Allah sengaja, kamu aja yang salah kali ya Allah. Ustadz, kira-kira ada hikmah terbaik nggak ya? Ya, mungkin bukan saat itu, tapi jawabannya saat ini. Setelah Bunda berusaha apa? Mengobati luka aja yang sudah terjadi. Kalau mikirnya ke lukanya, ke orang yang nyakitinnya, capek. Tapi kalau mikirnya ke Allah, akan ada kebaikan. Maka perhatikan. Tidak ada satupun luka yang terjadi dalam hidup kita, melainkan semuanya telah diizinkan oleh siapa? Sok dibuka. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Ustadz ingin kuatkan hati Bunda sayang, ingin kuatkan hati Teteh sayang, bahwa apa yang terjadi itu, kalaupun itu pun juga luka, itu sudah diatur dalam izinnya Allah. Surat apa? At-Taghabun. At-Taghabun itu surat ke-sabaraha? Surat ke-64 ayat 11. Surat ke-64 ayat 11. Tuh. Sudah ketemu belum ayatnya? Oke. Bunda sayang, Teteh sayang, perhatikan dengan baik ya. Lembutkan hati, lihat dengan iman, hayati dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Perhatikan, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Anggap aja tidak ada sesuatu luka di hati seseorang illa biiznillah, kecuali itu semua telah diizinkan oleh siapa? Allah juga lah yang mengizinkan itu terjadi. Betul apa betul? Allah juga lah yang menakdirkan itu terjadi. Iya apa iya? Tugas kita apa? Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Dia lebih ingat ke Allah, lebih yakin ke Allah, dia lebih mikirnya Allah, bukan mikir lukanya, bukan mikirin orang yang melukainya, bukan. Tapi yang dia pikirin siapa? Allah, Allah, Allah. Allah, aku terluka, ini izinmu. Allah, aku tersakiti, ini izinmu. Allah, aku pernah tenggelam dalam sesuatu yang tidak enak bagi hidup saya, ini izinmu. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Dilembutin sama Allah, diobatin sama Allah. Dengan cara apa Ustaz ngobatinnya? Lihat, nanti Allah tuh kayak ngasih gini, hambaku, engkau boleh kehilangan apapun, tapi saat engkau kehilangan itu, engkau jadi tambah dekat denganku, dan aku jadi tambah dekat denganmu. Bukankah itu cinta yang paling besar? Betul nggak? Bunda tolong jawab. Biasanya Bunda kalau sedang punya masalah, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Bunda kalau sedang terluka, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Yang nggak pernah tahajud, jadi tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah teu ece lain tahajud. Yang nggak pernah taklim, izin. Ada nggak izin ya? Yang datang taklim hari ini izin karena sedang punya masalah di rumahnya. Ada tidak? Ada. Yang mana orangnya Ustadz? Itu. Yang mana Ustadz? Itu. Yang duduknya nyender ke tembok Ustadz itu. Kan rata-rata, ini mohon maaf ya, ini bukannya menyangka, tapi biasanya orang kalau lagi labil, lagi nggak enak, lagi nggak menentu, datang ke taklim kan, dan pas gitu, pas yang ahilman bahas, pas urusan hati, urusan ujian, urusan suami sama istri, pas, jadi pas. Makanya datangnya pas, lagi punya masalah yang pas, ketemu jawaban yang dengan ustadz yang temanya, duitnya, temennya ketemu. Kau punya masalah juga? Iya, aku juga punya masalah. Makanya pas doa ibu nangis, abis doa berpelukan kan, nges jempe. Oh serius jempe. Memang di situ. Nah, cara itu, cara Allah memeluk tubuhmu, cara Allah nyembuhin hatimu. Hilman, kamu terluka, iya aku tahu. Aku hantarkan kamu ke tempat yang membuat hatimu sembuh. Makanya minimal Bunda, waktu ngaji, masalah hilang.